Dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia atau HMPI, Kementerian Kehutanan melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan melalui penanaman ribuan pohon di sejumlah kawasan hutan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kegiatan ini dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan yang diperkuat oleh pemerintah pusat. Program ini menjadi bagian dari agenda nasional untuk memulihkan area hutan yang mengalami degradasi sekaligus meningkatkan fungsi ekologis wilayah. Silakan Ketua Komisi 4 DPR RI beserta rombongan untuk melihat papan panel infografis. Kementerian Kehutanan bersama PT Aksa Energi Indonesia dan kelompok tani hutan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur menggelar kegiatan penanaman ribuan bibit pohon di kawasan hutan Desa Blongko, Kecamatan Ngetos, dan Desa Margo Patut, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Tanam pohon secara serentak di wilayah Jawa Timur yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk ini dilakukan sesuai arahan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia tahun 2025 dan pemulihan atau rehabilitasi kawasan hutan. Jadi sedekah ekonomi, sedekah Indonesia, Bapak Raja Juli Antoni bermanfaat beserta jajaran. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen rehabilitasi lahan, sekaligus mendorong gerakan penghijauan di wilayah Jawa Timur. Adapun bibit pohon yang ditanam meliputi pohon durian dan alpukat. Dari 25.000 bibit pohon yang ditargetkan di lahan seluas 47 hektar, kini sebanyak 10.000 telah ditanam di 2 titik, di wilayah Kecamatan Ngetos dan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Direktur Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan yang hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa gerakan menanam ini bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan, terutama di daerah-daerah rawan longsor dan kekeringan. Penanaman ribuan bibit pohon merupakan aksi nyata untuk menyelamatkan masa depan hutan. Selain itu, bahwa Nganjuk menjadi salah satu prioritas program rehabilitasi karena memiliki kawasan hutan yang strategis sebagai penyangga lingkungan. Rehabilitasi ini diharapkan dapat mengurangi potensi bencana alam dan meningkatkan daya serap air, sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat sekitar. Penanaman pohon hari ini terutama
memperingati Hari Penanaman Pohon Indonesia dan juga sekaligus ini merupakan langkah kita, terutama sekarang kan sudah memasuki musim hujan, di mana bencana hidrometeorologi basah, banjir dan tanah longsor ini sangat banyak terjadi. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini melalui penanaman pohon, kita harapkan ini merupakan salah satu langkah kita untuk upaya mitigasi terkait hal tersebut. Apalagi ini kan kita menanamnya di bagian hulu. Bagian hulu ini sangat menentukan atau akan sangat berpengaruh terhadap tengah, hilir, dan juga banjir, tanah longsor. Ini juga salah satu kuncinya adalah di hulu. Ini serentak Bu ya? Serentak seluruh Indonesia yang dipimpin atau dipusatkan di Magelang yang dipimpin oleh Pak Menteri Hutan. Ini pohon yang ditanam kan apukat sama durian. Ya. Itu apa kelebihannya? Jadi gini, kita menanam tidak hanya untuk lingkungan, tidak hanya ekologi, tapi kita juga harapkan apa yang kita tanam ini juga ada manfaatnya bagi masyarakat. Jadi bisa mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat. Jadi harapan kami lingkungannya dapat, kesejahteraan masyarakat yang juga bisa kita tegakkan. Terkait luasan lahan kritis penanganan. Kalau lahan kritis tadi seperti saya sampaikan, seluruh Indonesia itu ada 12,29 juta hektar. Dan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita Indonesia akan melakukan rehabilitasi seluas 12 juta hektar tersebut. Tentunya tidak mungkin kita lakukan dalam 1 tahun, tapi dalam beberapa tahun ke depan. Dan ini kami sangat mengharapkan tidak hanya kami, tidak hanya pemerintah, tidak hanya Kementerian Kehutanan, tapi semua pihak, semua masyarakat, karena ini merupakan tanggung jawab kita semua. Apalagi kalau kita berbicara mengenai gas, kita semua hidup di dalam gas, seluruh daratan terbagi habis dalam gas. Kita semua beraktivitas di dalam gas, sehingga apapun yang terjadi, lahan-lahan kritis di seluruh gas ini tanggung jawab kita semua, tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Dengan dilaksanakannya program rehabilitasi ini, pemerintah berharap kawasan hutan di Nganjuk bisa kembali hijau dan memiliki daya dukung lingkungan yang lebih kuat. Program tersebut juga menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam mendukung mitigasi perubahan iklim dan menjaga keseimbangan ekosistem di tingkat daerah maupun nasional.